Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita akan masuk bagian terakhir pada bab kelarutan dan hasil kali kelarutan, yaitu yang meliputi perkiraan pengendapan berdasarkan harga KSP, lalu diakhiri dengan prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ingat apa yang kita pelajari pada bab ini? Di bagian pertama itu ada konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Bagian keduanya pengaruh ion senama atau ion sejenis. Lalu bagian terakhir perkiraan pengendapan, yaitu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ini beres. Sudah. Ini sudah di bagian kedua. Lalu kita masuk ke bagian terakhir. Itu yang ini ya. Jadi lebih lengkapnya boleh dilihat di video-video sebelumnya ya, yaitu pada bagian pertama dan bagian kedua. Yang pertama, perkiraan pengendapan berdasarkan harga KSP. Untuk senyawa elektrolit AXBY yang sukar larut, berarti AXBY mengandung ion AY positif, ada ion BX negatif dengan sistem kesetimbangan berikut ya. Bila senyawa yang mengandung ion AY positif dan senyawa yang mengandung ion BX negatif dicampurkan, maka akan ada 3 kemungkinan bentuk senyawa AXBY yang dihasilkan, yaitu kemungkinan pertama bila konsentrasi AY positif pangkat X dikali konsentrasi BX negatif pangkat Y lebih kecil dari harga KSP. Maka dapat disimpulkan larutan yang dihasilkan belum jenuh. Dengan kata lain, AXBY larut atau belum mengendap. Kemungkinan kedua, bila konsentrasi AY positif pangkat X dikali konsentrasi BX negatif pangkat Y sama dengan harga KSP, maka dihasilkan larutan tepat jenuh atau AXBY larut. Hanya saja ini sebagai awal terbentuknya endapan. Jadi nanti ada kata-kata mulai mengendap. Kemungkinan ketiga, bisa saja konsentrasi AY positif pangkat X dikali BX negatif pangkat Y lebih besar dari KSP. Jadi bila ini terjadi, maka larutan yang dihasilkan adalah larutan lewat jenuh. Dengan kata lain, AXBY sudah tidak larut lagi atau AXBY sudah mengendap. Contoh yang pertama, jadi langsung ke contoh soal. Hasil kali kelarutan AgCl pada suhu tertentu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 10. Jika 100 ml AgNO3 0,03 molar dicampurkan dengan 400 ml NaCl 0,04 molar. Maka yang terjadi adalah berarti kita memeriksa apakah terbentuk endapan atau tidak. Biasanya terbentuk endapan atau tidak, kita lihat aja dari zat yang diketahui KSP-nya. Berarti KSP yang diketahui kan, atau data kelarutan yang diketahui kan, si AgCl. Berarti kita tinggal uji apakah AgCl-nya mengendap atau tidak. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi reaksi awalnya adalah AgNO3 ditambah dengan NaCl menghasilkan AgCl tambah NaNO3. Jadi fasenya AgCl kita belum tahu pastinya. Nah, jadi kita menentukan fase AgCl ini berdasarkan pembuktian di kemungkinan tadi. Kita mulai dari mol AgNO3, yaitu mol sama dengan molar kali volume. Masih ingat ya rumusnya? Molar kali volume. Untuk AgNO3 molarnya ini 0,03, volumenya 100, berarti molnya 3 mmol. Jadi langsung saya buat ya, molnya 3 mmol. Sementara molnya NaCl ini 400 dikali 0,04, 16 mmol. Nah, untuk data AgCl-nya, reaksi kesetimbangannya berikut. Di mana KSP-nya diketahui ya. Jadi kita buat kemungkinan di mana konsentrasi Ag positif dikali konsentrasi Cl negatif kira-kira apa tandanya dibandingkan KSP. Di mana tandanya ini ada 3 macam tadi ya. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Jadi kita mencari tanda dengan
atau melalui pembuktian perhitungan. Jadi pertama-tama kita cari konsentrasi ion Ag positif. Nah, jadi konsentrasi ion Ag positif yang kita cari adalah konsentrasi setelah bercampur, bukan konsentrasi awalnya ya. Nah, jadi konsentrasi awal AgNO3 kan ini 0,03. Jadi bukan ini yang kita gunakan, tapi konsentrasi setelah bercampur, yaitu dengan cara mol per volume total. Mol Ag positif tentu sama dengan mol AgNO3. Karena apa? Jadi kalau kita ionkan ini, sama nanti koefisien AgNO3 dengan Ag positif. Jadi langsung saya buat demikian ya. Jadi mol Ag positifnya sama dengan mol per volume total. Jadi molnya si Ag positif itu ini ya, 3/500. Volume totalnya itu dari ini ya, penambahan 100 tambah 400. Ya, berarti ini diperoleh 0,006 molar. Nah, ini tadi 3 nggak ada masalah ya. 3 ini dari sini. Jadi mol AgNO3 sama dengan mol si Ag positif. Lalu untuk konsentrasi Cl negatif setelah bercampur sama caranya, mol per volume total. Jadi kalau kita lihat NaCl sama nanti koefisien NaCl dengan Cl negatifnya. Jadi konsentrasi Cl negatif ya mol si Cl negatifnya ini sama dengan mol NaCl 16 per volume totalnya 500. Maka diperoleh 0,032 molar. Nah, konsentrasi setelah bercampur inilah yang kita masukkan ke sini tadi ya, ke persamaan ini. Maka diperoleh jadinya 0,006 dikali 0,0032. Jadi kita lanjut. Hasilnya 1,92 kali 10 pangkat negatif 4. Kalau kita bandingkan dengan harga KSP-nya ini 10 pangkat negatif 10. Lebih besar atau lebih kecil? Sudah pasti lebih besar ya. Lebih besar dari harga KSP. Karena 1,92 kali 10 pangkat negatif 4 lebih besar dari harga KSP, maka dapat kita simpulkan AgCl yang dihasilkan adalah AgCl yang sudah mengendap. Gitu ya, atau tidak larut lagi, jadi fasenya solid. Maka dari option dapat kita simpulkan jawabannya adalah cantik terbentuk endapan AgCl. Contoh yang lain, misalnya, nah ini soalnya yang panjang. Biasanya soal-soal yang panjang di kelarutan ini jawabannya singkat, jadi jangan langsung terkecoh karena soalnya panjang berarti jawabannya panjang. Nah, bukan berarti ya. Jadi ini soalnya, suatu larutan mengandung garam-garam PbNO3 2 kali, MnNO3 2 kali, dan ZnNO3 2 kali, masing-masing dengan konsentrasi 0,1 molar. Pada larutan ini dilarutkan sejumlah NaOH padat hingga pH larutan menjadi 8. Jika KSP dari beberapa senyawa adalah, jadi PbOH 2 kali, MnOH 2 kali, ZnOH 2 kali diketahui ya, senyawa hidroksida yang mengendap. Jadi supaya mengendap kita harus pastikan hasil kali ion-ionnya harus lebih besar dari KSP. Jadi kita buat penyelesaiannya berikut. Kalau pH 8 untuk NaOH, maka dapat kita simpulkan pOH-nya 6. Sehingga konsentrasi OH negatif 10 pangkat negatif 6. Sementara konsentrasi Pb 2 positif, ini ya, Mn 2 positif di sini, Zn 2 positif, karena kita butuh konsentrasi OH dan Pb, konsentrasi OH dan Mn, konsentrasi OH dan Zn. Konsentrasi OH sudah, jadi tinggal konsentrasi Pb, Mn, dan Zn. Jadi kalau dari sini kita lihat konsentrasinya kan 0,1 molar, ya otomatis Pb-nya juga 0,1 molar, karena koefisien PbNO3 2 kali dengan Pb-nya nanti sama-sama 1. Jadi dapat kita simpulkan konsentrasi Pb 2 positif sama dengan konsentrasi Mn 2 positif sama dengan ya konsentrasi Zn 2 positif, yaitu sama dengan 0,1 molar. Maka kita tinggal mencari tanda untuk masing-masing senyawanya. Jadi karena OH negatifnya sama, konsentrasi ion logamnya sama, jadi kita cari satu aja. Jadi misalkan untuk Pb 2 positif 10 pangkat negatif 1, OH negatif 10 pangkat negatif 6 pangkat 2, nanti diperoleh 10 pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 3 ini kita bandingkan dengan masing-masing harga KSP-nya. Misal untuk PbOH 2 kali, berarti yang ini lebih besar ya, berarti
untuk PbOH2 kali, hasil kali ion-ionnya lebih besar daripada harga Ksp. Kalau lebih besar masih ingat, berarti mengendap. Sementara untuk MnOH2 kali, ini lebih kecil ya. Lebih kecil ini daripada 4,5 kali 10 pangkat negatif 12. Berarti belum mengendap. Sementara untuk ZnOH2 kali, ini lebih besar masih ya. Maka dapat kita simpulkan PbOH2 kali mengendap karena tanda yang diperoleh lebih besar. Lalu MnOH2 kali belum mengendap karena tandanya tadi lebih kecil. Lalu untuk ZnOH2 kali mengendap karena tandanya lebih besar. Jadi senyawa hidroksida yang mengendap adalah senyawa PbOH2 kali dan ZnOH2 kali. Jawabannya adalah cantik. Ya. Contoh yang lain dengan bentuk soal yang berbeda. Nah, dihubungkan dengan pH. Hasil kali kelarutan LOH2 kali pada suhu tertentu 2 kali 10 pangkat negatif 11. Bila ke dalam larutan LCl2 0,2 molar ditambahkan NaOH padat, maka LOH2 kali mulai mengendap pada inilah senyawanya kan LOH2 kali. Berarti ini diperoleh dari percampuran LCl2 dan NaOH. Jadi ion L-nya dari LCl2, ion OH-nya dari NaOH. Itu tadi ya, sesuai dengan prinsip tadi, dua larutan yang mengandung ion. Nah, bergabung. Maka ini kita mulai dari reaksi, udah jelas. Selalu mulai dari reaksi senyawa yang diketahui data kelarutan atau Ksp-nya. Nah, di mana istilah kata kunci di dalam soal mulai mengendap. Kalau mulai mengendap berarti ingat saja konsentrasi L2 positif dikali konsentrasi OH negatif pangkat 2 harus sama dengan Ksp kalau mulai mengendap. Maka L2 positifnya ini 0,2. Jadi kalau kita ionkan ini sama ya. Molar 0,2 dengan molar LCl2 dengan molar L sama-sama 0,2. OH negatifnya akan kita cari. Sp-nya tinggal masukkan dari data soal. Maka diperoleh OH negatif pangkat 2 sama dengan 10 pangkat negatif 10. OH negatifnya 10 pangkat negatif 5 diakarkan. Maka POH-nya 5, otomatis pH-nya 9. Maka jawabannya entok. Yang terakhir, prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam kehidupan. Nah, coba perhatikan gambarnya ini berhubungan dengan stomats X-ray ya, sinar X. Barium sulfat merupakan bahan radiokontras dalam pencitraan sinar X sehingga hasil ronsen lebih jelas. Senyawa barium sulfat yang larut dalam air bersifat sangat beracun. Akan tetapi, kelarutan barium sulfat yang sangat rendah melindungi pasien dari reaksi penyerapan barium ke dalam tubuh. Nah, perhatikan ini ada hubungannya dengan sidik jari. Garam AgCl bersifat sukar larut. Penyelidikan sidik jari bereaksi dengan NaCl dari keringat. Jadi keringat kita dianggap mengandung NaCl ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini ada tentang stalaktit ya, stalagmit. Nah, itu ya. Nah, yaitu mengandung garam CaCO3, garam kapur ini ya, garam karbonat. Gua batu kapur menyediakan bukti-bukti yang nyata tentang bekerjanya kesetimbangan ionik dalam larutan. Puncak-puncak dan kolong-kolong gua ini merupakan produk dari reaksi antara batu-batu karbonat dan air yang telah berabad-abad tahun lamanya. Batu kapur, terutama CaCO3 adalah bahan yang sedikit dapat larut dengan harga Ksp yang sangat kecil yaitu 3,3 kali 10 pangkat negatif 9. Oke, baiklah demikian untuk bahasan mengenai bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi tuntas ya, ada 3 bagian yang membahas, menjelaskan mengenai bab ini. Jadi berikut ada latihan soal, coba dilatih dengan harapan tadi semakin Anda memahami bahasan dari kelarutan dan hasil kali kelarutan terkhusus pada perkiraan pengendapan.
Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.